Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media sekalian, sore hari ini secara khusus saya ingin melakukan konferensi pers terkait dengan usaha bersama kita dalam rangka mendukung dan mendorong riset nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, topografi alam yang beragam, dan jumlah penduduk saat ini sekitar 270 juta jiwa, memiliki tantangan tersendiri dalam mengentaskan kesenjangan akses internet masyarakatnya yang terpisah oleh bentangan laut, selat, lembah, ngarai, sungai, dan pegunungan. Keberadaan satelit yang handal menjadi salah satu prasyarat untuk memperbesar internet link ratio, memberi konektivitas ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau yang selama ini dikenal sebagai wilayah 3T. Demi mengentaskan disparitas digital atau to bridge the digital divide. Karena kondisi geografis ini yang sangat unik ini, kami tentu mendukung secara sungguh-sungguh inovasi teknologi satelit di Indonesia. Hingga tahun 2030 mendatang, diproyeksikan Indonesia membutuhkan kapasitas satelit sekitar 1 terabit per second. Dengan kebutuhan yang sangat besar tersebut, diperlukan orkestrasi kebijakan yang konsisten sehingga Indonesia tidak tertinggal dalam hal riset dan pengembangan satelit. Secara khusus juga dalam hal ini termasuk satelit nano dibandingkan dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kita harus mendukung secara penuh riset dan inovasi keantariksaan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Sebagai pengguna teknologi satelit, Kominfo adalah pengguna teknologi satelit. Dalam upaya transformasi digital, tentu kami mendukung penuh riset teknologi satelit nano Indonesia, Cube Satellite Indonesia, yang dilakukan oleh generasi bangsa kita, generasi milenial mayoritasnya, bersama-sama dengan sektor swasta, sektor privat yang dalam hal ini didukung penuh oleh Pacific Satellite Nusantara atau PSN dan pihak swasta lainnya. Generasi kita, para peneliti atau researcher kita di sektor satelit nano Indonesia ini, boleh saya sebutkan namanya sebagai berikut. Afik Herdika Sulistia, Korei Ananta Adilaksma, Heri Steven Mindarno, Muhammad Sulfadiyak Ulhak, Roberto Gunawan, Setra Yoman Prahyang, Suhandinata, Profesor Sunartoto Gunadi, pembimbing, Risa Muhida PhD, mantan pembimbing. Teknologi satelit nano memiliki peranan yang tak kalah penting dengan satelit besar lainnya. Namun, sepengetahuan saya akan lebih efisien karena komponen satelit yang dibuat lebih kecil dan lebih ringan. Pengembangan teknologi satelit nano ini sebelumnya diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa Surya University 6 tahun yang lalu. Karya inovatif ini tentu dapat menjadi pemicu semangat generasi muda untuk berkarya dan berinovasi mendukung kebutuhan satelit nasional kita. Kominfo mendukung upaya kerjasama antara BRIN melalui organisasi riset penerbangan dan antariksa untuk memberikan pendampingan
serta resources swasta, dalam hal ini PSN, menyumbangkan komponen satelit dan orari dalam membantu research ground segment, serta akademisi untuk mendorong penguatan riset dalam penguasaan teknologi satelit oleh putra-putri Indonesia. Kominfo mengambil peran untuk membantu perizinan filing orbit satelit kepada International Telecommunication Union atau ITU, maupun proses-proses koordinasi satelit secara internasional. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik bagi pengembangan teknologi satelit dan roket di Indonesia. Kehadiran satelit nano buatan anak bangsa yang dipelopori oleh putra-putri Indonesia yang senantiasa produktif, kreatif, dan terus berkarya akan merupakan kekuatan kita mewujudkan Indonesia yang semakin digital, semakin maju. Demikian rekan-rekan media sekalian, sekali lagi kami memberikan dukungan research ya bagi semua usaha-usaha inovatif, apalagi yang terkait dengan teknologi satelit, secara khusus nano satelit Indonesia. Demikian, kalau ada tambahan saya persilakan Ibu. Silakan tambahkan sedikit. Ada mikrofon. Rekan-rekan para pers media massa yang saya hormati, Bapak Menteri Kominfo yang saya hormati, saudara-saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om santi, santi om, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kami menyampaikan apresiasi dan yang luar biasa terima kasih atas dukungan Bapak Menteri Kominfo terhadap upaya riset dan inovasi khususnya di dalam teknologi satelit, dan tadi juga disebutkan tidak hanya satelit tetapi roket di Indonesia. Dan kami melalui BRIN khususnya di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa terus secara konsisten akan memajukan upaya untuk mengembangkan satelit, baik itu untuk kepentingan telekomunikasi maupun untuk kepentingan penggunaan yang lainnya. Dan terlebih lagi salah satu critical mass yang nanti akan menjadi PR bersama adalah terkait dengan SDM. Dan saya kira dengan para pengembang nano satelit dari Universitas Surya ini menjadi cikal bakal dan menjadi salah satu model bagaimana Indonesia akan terus membangun kemampuan generasi muda di dalam iptek keantariksaan khususnya satelit. Dan nano satelit ini menjadi salah satu juga tren untuk pengembangan satelit ke depan di samping satelit-satelit yang lainnya. Dan dengan wadah di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka seluruh fasilitas yang ada di BRIN termasuk di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa akan terus dibangun dan akan terbuka kesempatan untuk seluruh anak bangsa, baik itu dari kalangan mahasiswa juga dari kalangan swasta yang akan melakukan riset bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan teknologi satelit masa depan bagi Indonesia. Dan ini salah satu contoh keberhasilan yang luar biasa dengan effort yang juga luar biasa dan konsistensi di dalam bagaimana generasi muda berkiprah untuk memajukan teknologi satelit di Indonesia. Dan dengan demikian diharapkan mewujudkan Indonesia yang makin digital, semakin maju, ini akan bisa tercapai. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menteri Kominfo yang telah memberikan kesempatan dan juga dukungan yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan model kolaborasi dan dukungan semacam ini akan terus lebih diperkuat, dan insya Allah cita-cita kita secara nasional untuk mewujudkan kemampuan membuat satelit sendiri dan meluncurkan dari bumi Indonesia akan terwujud. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Bapak Menteri, Bu Erna dan Bapak Dirjen, para wartawan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda ini sebetulnya yang tulang punggung dari pembuatan satelit Indonesia ini. Saya hanya ingin melaporkan bahwa mereka akan
harus mengirimkan satelit itu pada bulan Desember ke Jepang dan akan diluncurkan pada bulan April tahun 2022. Kondisi satelit sekarang dalam final testing, melakukan perjuangan yang tidak kecil dari adik-adik ini, dan kita appreciate sekali dan juga sangat appreciate bantuan dari LAPAN maupun dari pemerintah instansi lainnya sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan ini. Mungkin begitu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Adi Woso, Ibu Erna, Pak Dirjen, Pak Ismail. Apakah ada pertanyaan? Saya sih lebih menyarankan kalau ingin bertanya pengalaman-pengalaman empirisnya, bagaimana mereka menyiapkannya, dan dalam 6 tahun ini apa yang mereka sudah lakukan, apa yang ingin menjadi cita-cita mereka sebagai researcher, dan dukungan yang diberikan atau harapan akan dukungan kepada mereka, lebih bagus ditanyakan langsung kepada researcher kita. Ya, kalau ditanyakan pada saya nanti kebijakan besarnya saja yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan langsung saja bertanya kepada generasi-generasi yang akan menjelajah ruang angkasa Indonesia. Ya, saya persilakan rekan-rekan media langsung tanya pada Afik ya dan teman-temannya, atau langsung ke Profesor Sunartoto kalau hadir. Prof. Radi, ya silakan langsung aja, atau mau tambahkan saya persilakan. Kesini aja juga, ya di sini aja. Ya. Ya. Cek sound. Oke. Ya silakan jika ada pertanyaan yang ingin di. Atau mau tambahkan sedikit silakan sebagai pengantar untuk media. Oke. Oke. Nama saya Setra Yoman Prahyang. Saat ini saya menjadi ketua proyeknya untuk SS1. Sangat mengapresiasi undangan Pak Menteri, Pak Dirjen, Bu Erna dan Pak Adi. Kami bisa ditampilkan di sini dan bisa bersuara, suara anak muda untuk mengembangkan teknologi satelit nasional. Memang sudah 6 tahun kami menjalankan ini dan memang tidak mudah, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Tapi disinilah kami sudah menjadikan, setidaknya barangnya sudah kelihatan ya Pak ya, sudah ada bentuknya, dan kami tetap menargetkan untuk satelit ini tetap bisa luncur, ya mungkin apapun caranya ya supaya bisa luncur, yang penting ya. Dan yang ingin kami suarakan di sini adalah jika kami bisa, generasi muda manapun juga pasti bisa. Kami tidak datang dari background yang kuat bagaimanapun. Kami mahasiswa biasa, sederhana. Dan kami mengajak anak-anak muda milenial di luar sana juga ikut berkreasi, ikut berinovasi. Mungkin demikian, jika ada pertanyaan bisa dipersilakan. Silakan rekan-rekan sekalian, pasti banyak dong milenial to milenial, masa kurang pertanyaannya. Ya. Nanti boleh digilir ya, siapa di bidang apa gitu, atau diwakilkan kepada siapa? Pria Setra. Ya. Ya, Riana dari TVRI izin mau bertanya, selain efisiensi, apakah ada kelebihan lain dari nanosatelit dengan satelit pada umumnya? Oke, terima kasih. Izin saya. Oke, silakan Langsung dulu. jawab dulu supaya jangan kebanyakan. Oke, jadi nanosatelit ini ukurannya kecil, dia hanya kubus 10 cm ukurannya, dan dibandingkan satelit yang lainnya, satelit ini sangat affordable ya untuk kalangan. Di luar negeri sana banyak sekali nanosatelit, dan ini sederhana, simple. Jadi untuk mulai belajarnya itu bisa dimulai dari nanosatelit. Makanya kita memilih nanosatelit dari awalnya. Silakan, ada yang lain? Ya, Oke, Pak Menteri, saya Fitra dari RRI. Izin tadi Bapak menyebutkan kalau Indonesia sebenarnya membutuhkan kapasitas satelit sekitar 1 terabyte gitu ya Pak.
Berarti saat ini ada berapa Pak yang belum? Maksudnya saat ini berapa begitu? Yang kedua untuk ke Masnya sendiri, selain kelebihan, boleh gak disebutkan untuk kekurangannya sebenarnya apa sih dari satelit nano ini? Mengingat kemarin sempat saya baca juga soal kameranya begitu ya, yang memang belum ini banget. Itu aja sih, kelebihan dan kekurangan aja. Terima kasih. Silakan Setra dulu. Yang hari ini urusannya Setra dulu. Oke, makasih Pak Menteri. Ya, kekurangannya memang karena ukurannya kecil, pasti kapasitasnya tidak sekuat satelit yang besar ya, satelit yang di geo. Tapi untuk fungsi dan implementasinya dia tetap masih bervariasi. Jadi untuk satelit yang besar, satelit geo dan satelit kecil CubeSat ini, mereka ada posisinya masing-masing, mereka ada fungsinya masing-masing. Dan kita menggunakan CubeSat itu ya di kekuatannya lah untuk observasi, untuk aksesibilitas gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, yang kedua tadi RRI ya, nanyanya kebijakan lagi. Jadi memang betul dalam roadmap satelit, kebutuhan kapasitas satelit Indonesia kita membutuhkan 900 giga sampai 1 terabit per second ya. Saat ini kita memanfaatkan kapasitas 50 gigabit per second dengan memanfaatkan 9 satelit. Ya, 9 satelit, 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit asing. Ya, kita menyewa space ya. Tetapi kita sendiri Indonesia bekerja sama melalui Public Private Partnership KPBU telah melakukan pembangunan high throughput satellite ya, satelit dengan kapasitas besar 150 gigabit per second ya, yang dikenal dengan nama Satria 1 ya, bersama PSN ya, bersama Pak Adiwoso ya, yang kita harapkan akan diluncurkan ke orbit pada kuartal ketiga tahun 2023 dan commercial operation date pada kuartal keempat tahun 2023 yang akan digunakan untuk sekitar 150.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Dan kita membutuhkan satelit-satelit backup. Ya, ada roadmapnya, satelit backup untuk Satria 1 setidaknya setengah dari kapasitasnya. Ya, kalau itu 150 ya butuh backup sekitar 75 sampai 80 giga. Selanjutnya untuk meningkatkan kecepatannya maka dibutuhkan satelit-satelit baru. Ya, sampai dengan nanti kebutuhan 10 megabit per second atau bahkan 20 megabit per second, kita membutuhkan setidaknya 1 terabit per second kapasitas satelit kita. Nah, ini tambahan kapasitasnya adalah dalam rangka untuk membesarkan kapasitas dan kecepatannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, dengan demikian saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian, kepada BRIN, kepada PSN dan rekan-rekan dari Kominfo, dengan harapan research ya yang kita lakukan untuk penjelajahan ruang angkasa ini bisa kita lanjuti ya, bisa membangun lagi lebih banyak minat ya generasi muda putra-putri Indonesia dan riset-riset lainnya, tidak saja satelit dan telekomunikasi, termasuk riset-riset lainnya. Nah, kita membutuhkan banyak inovasi, kita membutuhkan banyak kreasi-kreasi baru, kita juga Indonesia membutuhkan banyak inventor-inventor dan kerjasama kolaborasi pemerintah, kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama seluruh sektor Indonesia, termasuk sektor privat, bisnis dan industri, akan memperkuat kemampuan kita dalam rangka untuk menghadirkan teknologi-teknologi baru melalui riset-riset yang lebih hebat lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.